تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Sebuah pembahasan yang merupakan pijakan para ulama dari masa ke masa di dalam memandang perkara-perkara agama dan dijadikan sebagai pijakan untuk mengurai berbagai persoalan hidup yang dihadapi apakah dalam skala masyarakat, individu maupun sebagai umat beragama dan bernegara. Kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang dimaklumi dan disepakati oleh para ulama. Disebutkan dengan nama Al-Qawaid Al-Khamsu Al-Kubra, 5 kaidah terbesar di dalam fikih. 5 kaidah terbesar di dalam fikih. Kenapa dikatakan 5 kaidah terbesar? Karena dia adalah qawaid kulliyah, kaidah-kaidah universal yang masuk di dalam semua cabang pembahasan. Bisa dipakai di semua pintu pembahasan agama. Dan dari 5 kaidah ini bercabang darinya kaidah-kaidah yang lain. Bercabang darinya puluhan kaidah yang lainnya di dalam pembahasan fikih. Iya. Karena itulah mencermati dari kaidah-kaidah ini, mendalaminya dan melihat bagaimana maknanya serta penerapan-penerapannya, itu akan memberikan kepada kita semua suatu pijakan yang kuat agar supaya bisa beragama dengan baik, istiqamah di atas Islam dan sunnah, serta kita membangun di atasnya dari pokok-pokok darurat yang diperlukan oleh manusia berupa keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kebersamaan. Banyaknya umat ini yang kurang mengerti tentang kaidah-kaidah jelas seperti ini dalam agama, akhirnya membuat banyak dari kehidupan umat Islam tidak terarah. Dan itu akan tampak jelas ketika terjadi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Apalagi di masa sekarang ini yang masa yang penuh dengan ujian dan cobaan, kita diitari betul dia adalah kemudahan teknologi dan sebagainya, tetapi pedang bermata dua. Kadang bermanfaat untuk kita dan kadang bisa membahayakan kita sendiri. Maka kalau setiap muslim dan muslimah tidak memiliki pijakan di dalam menimbang perkara-perkara tersebut, maka ini bisa membawa permasalahan-permasalahan yang serius di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu kita perlu untuk memahami tentang kaidah-kaidah di dalam agama, perkara-perkara penting. Dan tentunya di pembahasan ini pembahasan adalah pembahasan untuk memperkenalkan dari 5 kaidah tersebut. Bukan kajian secara mendalam dan membahas seluruh liku-liku dan sudutnya. Sebab itu
juga memang di pembahasan ilmu dibahas secara berjenjang dan bertingkat-tingkat. Ada jenjang untuk pemula, ada jenjang untuk orang yang pertengahan, dan ada jenjang untuk orang yang memang dia harus masuk di dalam derajat berijtihad pada hal tersebut. Dan ini kita belajar 5 kaidah fikih ini bukan artinya kita mempelajarinya supaya kita keluar semuanya dari majelis ini menjadi ahli ijtihad atau menjadi syekhul Islam, atau menjadi seorang mufti yang bisa memberi fatwa di berbagai negeri. Tidak. Tapi paling tidak seorang mengenal 5 kaidah ini, dia bisa tergambar, oh rupanya begini para ulama di dalam menimbang perkara-perkara itu. Oh rupanya para ulama kalau dia berbicara begini itu bukan sembarangan. Ada pijakan-pijakannya. Iya. Nah ini seperti untuk kita orang-orang umum itu memberikan faedah besar sekali. Faedah besar yang merupakan salah satu dari kewajiban kita. Apa itu? Tidak boleh berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama. Karena berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama itu adalah dosa besar. Allah menegaskan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sebagian ulama menganggap berbicara tanpa ilmu itu adalah dosa yang paling besar. Karena kesyirikan itu juga dari bentuk berbicara tanpa ilmu. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau condong menguatkan pendapat ini. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Siapakah yang lebih zalim? Ini pertanyaan ingkari. Kalau bahasa bebasnya, tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Maka berbicara tanpa ilmu ini kezaliman yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim darinya. Dan di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, hal-hal yang keji, yang tampak maupun yang tidak tampak. Satu, wal ithim, mengharamkan dosa. Iya. Wal bagi, dan mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak. Yang kesewenang-wenangan itu selalu bentuknya tidak ada kebenaran dalamnya. Kemudian yang keempat, dan Allah haramkan kalian berbuat kesyirikan. Syirik yang tidak ada argumen di dalamnya. Iya. Karena kesyirikan itu kebatilan yang paling batil, kesesatan yang paling sesat. Orang yang paling tidak ada argumennya. Kalau dia berpegang dengan sesuatu yang dia pegang adalah sarang laba-laba, itu kesyirikan. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima, dan Allah haramkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi ini sudah berapa? 5. Kata para ulama, ini penyebutan dosa ala sabilit tadalli. Ini penyebutan dosa dari yang paling ringannya sampai yang paling beratnya. Dari yang paling ringan di atas turun sampai yang paling
beratnya. Dan yang paling beratnya yang terakhir yang disebut apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Karena itu hati-hati. Ini bukan masalah sembarangan. Ini terkait dengan masalah agama. Kadang sebagian sahabat, Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau bercerita bahwa beliau pernah berjumpa lebih dari atau sekitar 120 orang sahabat. Jadi kalau ada yang ditanya tentang masalah, dia bilang tanya kepada kawan saya, jangan tanya ke saya. Iya. Dan ini mereka orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu tatkala dia kenal dan memiliki ilmu, dia punya rasa khasyah, rasa takut, sehingga dia tidak berbicara sembarangan. Nah, maka di antara manfaat kita mempelajari dari kaidah-kaidah seperti ini, supaya kita mengenal bahwa para ulama itu ketika berbicara tentang sesuatu, itu ada dasar pijakannya, ada timbangan-timbangannya. Ada timbangan-timbangannya. Kadang satu masalah itu tidak dilihat di satu sudut, kadang dilihat dari berbagai sudut. Ada sebagian masalah, ya, kadang dia terkait dengan orang pribadi, kadang terkait dengan keluarga, ada yang terkait dengan negara, ada yang terkait dengan peradilan. Nah, ini masalah-masalah dibedakan di dalam pembahasan agama. Iya. Karena itulah mempelajari kaidah-kaidah yang merupakan pijakan di dalam ilmu itu adalah hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat sekali bagi setiap muslim dan muslimat.